Halo kaula muda yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa dengan saudara di dalam Youth for Christ. Bersama saya, Pendeta Galilea Dinar Astra Pradika dari GKI Sangkra Solo. Renungan kita pada hari ini bertemakan berdoa bagi orang lain yang didasari dari Kolose pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Namun sebelum kita kembali merenungkan sabda Tuhan, mari bersama kita berdoa mohon bimbingan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, berikanlah setiap kami telinga dan hati yang terus mau dibuka oleh kebenaran firman. Dan biarlah melalui permenungan yang akan kami lakukan, setiap kami boleh semakin mengarahkan hati dan hidup kami untuk menjadi pelaku firman yang hidup di tengah kehidupan kami hari pas hari. Bersabdalah ya Tuhan di tengah-tengah kami, sebab setiap kami pada saat ini sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Kaula muda, mari bersama kita akan membuka satu bagian firman Tuhan dari Kolose pasal yang keempat ayat ke-3a. Demikian bunyinya. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu. Kaula muda, saat manusia mengalami stres tinggi, otak mengaktifkan amigdala atau pusat emosi dan ancaman. Akibatnya, bagian otak yang bertugas berpikir rasional atau prefrontal cortex menjadi kurang aktif, sehingga orang cenderung panik dan sulit berpikir jernih. Dalam kondisi tertekan, otak juga mengalami tunnel vision atau fokus pada masalah bukan solusi. Akibatnya, seseorang sulit mengingat janji Tuhan, nasihat baik, atau pengalaman iman di masa lalu. Paulus menulis permintaan doa dari penjara, sebuah kondisi tekanan fisik, mental, emosional yang sangat berat. Secara manusiawi, situasi seperti ini bisa membuat seseorang larut dalam keputusasaan. Namun Paulus dalam bacaan kita tidak berfokus pada belenggunya, melainkan pada pintu yang Tuhan sanggup buka, bahkan di tengah keterbatasan. Penekanan pada doa menunjukkan bahwa pelayanan Injil bergantung pada karya Allah, bukan kekuatan manusia. Terlebih dalam situasi penderitaan dan keterbatasan seperti yang Paulus alami. Ia mengingatkan bahwa pelayanan mereka bersifat komunal, saling mendukung dan berpusat pada Kristus. Ia mengajak untuk hidup berdoa, bersaksi, dan membangun persekutuan sebagai wujud iman yang dewasa di dalam Kristus. Yud, sebagai orang percaya, kita pun juga dipanggil untuk hidup dalam persekutuan yang saling mendoakan dan saling mendukung. Ketika orang lain mengalami tekanan yang membuat mereka sulit untuk berdoa dan berpikir jernih, dukungan doa dari kita dapat menjadi sarana Tuhan untuk membuka pintu di tengah keterbatasan dan pergumulan hidup. Untuk itu, hari ini kita dipanggil untuk bersama-sama berdoa bagi sama kita. Untuk itu, mari bersama kita menutup permenungan ini dalam doa kembali kepada Tuhan. Kita berdoa ya. Bapa, terima kasih ketika Tuhan mengingatkan setiap kami bahwasanya kami dipanggil untuk boleh memperhatikan sesama kami. Dan biarlah melalui doa yang kami lakukan ini boleh mendukung pergumulan saudara-saudara kami supaya mereka boleh semakin dikuatkan dalam pergumulannya. Ingatkanlah setiap kami untuk boleh saling mengasihi, menyatakan kepedulian satu dengan yang lainnya. Kami serahkan kehidupan kami hari ini dan ke depan hanya ke dalam tangan cinta pengasihan Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Kalau muda, demikian permenungan kita hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi setiap kita ya. Untuk itu jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan juga bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi saudara-saudara kita. Kiranya kasih Tuhan terus senantiasa menyertai langkah hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.